Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, perkenankanlah kami dari tim riset grup tanaman pangan dan perkebunan Fakultas Pertanian UNS menyampaikan hasil pengabdian masyarakat kami. Tim kami melakukan pengabdian masyarakat dengan judul aplikasi pesemaian pada budidaya tanaman jahe merah. Tim kami terdiri dari 5 orang dosen, saya sendiri Supriyono, kemudian yang kedua Ibu Profesor Maria Teresia Sri Budiastuti, ketiga Insinyur Srinyoto MS, keempat Insinyur Triyono DS MP, dan kelima Ibu Aprilia Ike Nurmalasari SP MSc. Bapak Ibu yang kami hormati, pengabdian kami terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah sosialisasi hasil penelitian budidaya jahe merah kami pada tahun 2020, dan yang kedua aplikasi pesemaian pada budidaya jahe merah. Untuk yang pertama, sosialisasi hasil penelitian kami tentang jahe merah pada tahun 2020, dapat kami sampaikan bahwa hasil kami yang pertama adalah bahwa ternyata pemupukan jahe merah dengan pupuk organik 20 ton per hektar memberikan pertumbuhan dan hasil yang lebih baik dibanding dosis yang lebih tinggi dan dosis yang lebih rendah, yaitu 25 ton per hektar serta 20 dan 15 ton per hektar, serta juga lebih baik dibanding kontrolnya tanpa pupuk organik. Yang kedua, pemberian pupuk organik dengan pupuk kandang kambing ternyata memberikan hasil yang lebih baik dibanding pemberian pupuk kandang sapi dan pupuk kandang ayam. Kemudian yang ketiga, bahwa substitusi ZA atau sulfur amonium dengan pupuk organik ternyata memberikan hasil yang lebih baik. Jadi dengan pupuk organik dosis nitrogen yang sama dengan ZA, pertumbuhan dan hasil tanaman jahe merah akan lebih baik. Kemudian berikutnya yang keempat adalah penelitian tanaman jahe merah yang merupakan tanaman campuran bersama ubi kayu dan jagung. Hasilnya adalah bahwa pertanaman campuran jahe merah dengan ubi kayu dan jagung memberikan indeks kesetaraan lahan yang lebih tinggi dibanding monokultur jahe merah. Namun monokultur jahe merah ternyata memberikan pendapatan pada petani lebih tinggi dibanding pertanaman campuran tersebut. Hal ini disebabkan karena harga jahe merah yang sekarang relatif tinggi. Kemudian untuk pertanaman campuran yang kedua, itu ternyata substitusi KCl dengan pupuk organik itu juga akan memberikan hasil yang lebih tinggi pada pupuk organik dan KCl dengan kandungan kalium yang sama. Sehubungan itu, maka kesimpulan secara umum untuk pertanaman jahe merah, pemberian pupuk organik, terutama pupuk yang berasal dari kotoran kandang kambing, itu akan memberikan hasil yang terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang kedua kita melakukan pengabdian dengan aplikasi pesemaian pada budidaya jahe merah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami hormati, terkait dengan aplikasi pesemaian pada budidaya jahe merah, bahwa kita tahu peran pesemaian itu yang pertama adalah mempermudah perawatan tanaman sewaktu kecil, yang kedua adalah mengurangi lama pertanaman di lapangan, dan yang ketiga mempermudah kita untuk menyeleksi benih ketika pindah tanam. Bapak Ibu yang terhormat, terkait dengan aplikasi pesemaian, kita menyiapkan 2 petak pesemaian masing-masing berukuran 1 meter persegi dan 3 buah polybag yang berisi media tanam. Media tanam yang kita gunakan adalah campuran tanah dan pupuk kandang 2:1. Ini kita tempatkan pada 1 meter persegi lahan dan juga pada polybag yang berjumlah 3 tersebut. Sedangkan 1 tanah yang berukuran 1 meter persegi itu kita berikan media tanah saja. Hasilnya bahwa pertanaman yang kita tanam pesemaian yang berupa tanah 1 meter persegi tanpa pupuk kandang tumbuh hanya 56%, sedangkan yang dengan pupuk kandang tumbuh 76%. Sedangkan yang di polybag itu tumbuh 80%. Sedangkan pertumbuhannya sendiri juga
berbeda. Jadi untuk tanaman di tanah tanpa pupuk kandang itu panjang daunnya hanya 9 cm. Kalau yang dengan pupuk kandang baik di polybag maupun di tanah yang 1 meter itu panjang daunnya ada 11 cm. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa pemberian pupuk kandang itu membantu pertumbuhan tanaman jahe merah di awal pertumbuhannya. Jadi pertanaman tersebut kita tanam pada tanggal 3 April, kemudian pindah tanam kita lakukan pada 8 Juni. Jadi pindah tanam sekaligus kita mengukur jumlah tanaman yang hidup atau jumlah tanaman yang tumbuh dan panjang daun. Selanjutnya nantinya kita 2,5 bulan ke depan tanaman-tanaman yang kita pindah tanamkan tersebut kita kirim ke masing-masing anggota kelompok tani. Di masing-masing anggota kelompok tani memiliki tanaman, nantinya kita lombakan. Jadi yang pertanaman jahe merahnya dengan pertumbuhan paling baik nanti akan kita berikan uang pembinaan dari kami untuk yang juara pertama, kedua, dan ketiga. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.